bagaimana jika mobil itu pernah terjadi benturan dari belakang? Nah, Bro NC bisa juga melihat atau meraba bagaimana ciri-cirinya mobil pernah tertabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bro NC. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Saya selalu mendoakan agar selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki berlimpah. Oh ya, Bro NC, setelah saya sedikit vakum dari akhir 2021 kemarin, saya baru tampil lagi, Bro NC, dengan mobil kesayangan saya. Dan kemarin kenapa saya sedikit vakum? Karena seperti pada video sebelumnya saya bercerita, saya mengurus istri saya dulu, Bro NC. Kemarin sakit, harus bedah kepala karena ada saraf di belakang matanya yang harus diperbaiki. Dan alhamdulillah sekarang sudah proses penyembuhan, jadi saya baru bisa tampil lagi. Nah, untuk tahun ini adalah video pertama saya, Bro NC. Saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa sekalian sudah sudi menonton video-video saya dan selalu mendoakan saya dan istri. Tapi istri hari ini tidak datang, Bu NC, tidak bisa ikut. Saya ditemani dengan tim saya, gitu, Bu NC. Nah, kali ini saya kenapa membawa mobil tempur saya nih, Bu NC. Saya panggil Simbul, gitu, Bu NC. Karena memang dia hitam tapi manis. Nah, ini mobil yang selama ini menemani saya kemana-mana, Bu NC. Dan di video kali ini, karena banyaknya request teman-teman, subscriber maupun pemirsa yang banyak bertanya kepada saya, Bang Nas, bagaimana sih memilih mobil bekas? Apa yang harus kita perhatikan? Saya jawab di video ini. Next, saya juga nanti mencarikan lagi mobil murah meriah berkualitas, karena memang fenomena setelah gempuran corona ini, Bro NC, mencari mobil sangat-sangat susah. Kalau mobil yang mahal dan banyak PR-nya sih saya banyak yang nawarin, saya tidak mau. Jadi saya coba cari yang murah meriah sesuai dengan slogan saya. Nah, Bro NC, di kali ini saya coba memberikan tip and trick bagaimana memilih mobil bekas supaya Bro NC sekalian tidak kecelek atau tertipu dengan penawaran-penawaran yang murah meriah tapi mobilnya tidak berkualitas. Nah, saya akan bongkar satu persatu ilmu saya. Di episode kali ini saya akan bongkar bagaimana melihat bodi dulu, Bro NC. Jadi bodi mobil yang layak kita beli seperti apa. Jadi Bro NC setelah menonton ini tidak perlu harus beli sama saya, tapi mencari mobil sendiri juga nggak apa-apa.
saya walaupun pemirsa atau Bro&Sis sekalian tidak membeli mobil saya membuka diri untuk consulting. Silakan. Yang penting Bro&Sis tonton video saya. Yuk kita mulai. Apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih mobil, khususnya episode kali ini bodinya dulu Bro&Sis. Yuk. Nah, pemirsa sekalian, seperti banyak pertanyaan masuk lewat chat atau WA saya, banyak pemirsa bertanya kepada saya bagaimana cara memilih mobil. Nah, berdasarkan keilmuan saya akan saya buka satu persatu bagaimana trik memilih mobil biar Anda sekalian semua yang ingin membeli mobil bekas tidak istilahnya salah ambil atau salah pilih. Nah, pertama episode ini saya akan membongkar bagaimana memilih mobil yang untuk tahap bodinya dulu. Nah, yang harus pemirsa perhatikan untuk mobil tua ya, artinya mobil bekas, tidak perlu kita alergi dengan mobil yang sudah repaint. Repaint tidak masalah asal rapi, karena untuk mencari mobil yang orisinil cat itu memang sedikit susah, dan kalaupun ada pasti harganya beda. Yang penting mobil kondisinya bodi mulus. Satu, seperti yang pemirsa bisa saksikan, untuk bodi-bodi misalkan pada kap mesinnya, perhatikan yang masih tidak banyak cacat, tidak bule istilahnya. Nah, itu bisalah menjadi pilihan. Itu pandangan mata bisa diraba. Nah, kita lihat sekeliling mobil itu sampai ke atas, karena banyak mobil yang parkir sembarangan, akhirnya dia kena matahari, bule, dan kalaupun harus kita meripen itu cukup biayanya lumayan. Jadi ya maksimal kita pilih-pilih mobil yang hanya banyak baret-baret halus pemakaian lah. Seperti mobil saya ini pun ada baret-baret halus pemakaiannya, tapi masih mulus gitu. Nah, ini untuk bodi. Kedua, saya akan memberikan tip lagi bagaimana kita mengetahui mobil itu tidak pernah eksiden atau tabrakan atau banjir. Nah, pemirsa bisa saksikan, saya buka dulu pintu mobilnya. Ini mobil saya non eksiden. Jadi pemirsa bisa lihat setiap mobil itu ada nama lipatan pabrik, preset body istilahnya. Nah, terutama yang terlihat itu dari pintu. Dari pintu pemirsa bisa saksikan di sini ada sealer disebutnya. Sealer itu yang harus utuh. Jadi harus utuh. Kenapa? Karena kalau pernah terbentur atau ketabrakan, dia akan rusak sealernya. Dan banyakan tukang-tukang cat mobil itu merapikan dengan dempul, dan itu bisa terlihat. Contoh seperti ini, sampai ke bawah ini sealer pintunya masih bagus. Artinya mobil ini masih asli dari pabrikannya, belum pernah ada perbaikan di pintu, karena biasanya ada benturan itu merubah ini. Kedua, Bro&Sis, dari mobil X banjir ketahuan. Artinya Bro&Sis yang perlu perhatikan, dibuka saja intip di dasar karpet ini. Nah, di dasar karpet ini kalau kita buka, air bekas banjir itu sangat jahat. Jadi tidak bisa dibohongin. Bro&Sis bisa buka, karena kebetulan ini agak sedikit rapat, jadi agak susah ya. Tapi yang jelas Bro&Sis nggak apa-apa waktu membeli mobil dibuka aja sedikit karpetnya, diintip. Kalau ada karat berarti dia pernah terendam banjir. Kedua, ketiga yang Bro&Sis saksikan bisa dari namanya ini disebutnya di bawah talang. Nah, ini bisa Bro&Sis buka. Kalau mobil ini pernah terbentur atau kondisi pernah diperbaiki, terlihat Bro&Sis, karena di pabriknya itu titik-titik elasan itu dari pabrik, karena pabrik itu lasnya las mesin, dia pakai capit-capit begitu. Jadi ini harus ada masih titik-titiknya. Kalau ini sudah hilang atau sudah pernah naik dempul, tandanya mobil itu pernah terbentur. Nah, begitupun di pintu-pintu bagian belakang lainnya yang Bro&Sis harus perhatikan, ke kolong-kolong, misalkan kolong-kolong sini, terlihat nanti kalau mobil itu pernah insiden atau tabrakan atau pernah guling-guling, banyak yang dirapihkan lagi. Itu yang harus kita perhatikan Bro&Sis. Body juga atap-atapnya itu Bro&Sis bisa lihat di sini. Ini kalau untuk ini mobil Panther ya Bro&Sis.
Ini namanya ada risplang atas. Nah, risplang atas ini Bu Ensis bisa, kenapa pedagang suka ketok-ketok gitu. Jadi ini menandakan mobil ini belum pernah naik dempul, bunyinya masih bunyi kaleng. Kalau kita ketok-ketok, boleh lah Bu Ensis belajar trik sedikit. Jadi kalau mobil pernah naik dempul, terutama yang agak tebal, bunyi pun beda, agak sedikit bek-bek-bek gitu. Nah, ini juga risplang atas. Ya, ini yang paling vital kalau dia pernah terguling. Biasanya dia akan melipat atau apa. Nah, yang Bu Ensis perhatikan yaitu ya tadi intip lagi Bu Ensis di sininya. Ini namanya risplang atas. Bu Ensis bisa intip dengan menarik karet ini. Jika dia masih bagus, ini lem-leman pabrik masih ada. Titik-titik lasnya ini masih bagus, itu tandanya dia belum pernah kena insiden. Nah, begitupun di bagian-bagian lain, Bu Ensis, sampai ke belakang, Bu Ensis harus perhatikan. Seperti itu, Bu Ensis. Bagaimana jika mobil itu pernah terjadi benturan dari belakang? Nah, Bu Ensis bisa juga melihat atau meraba bagaimana ciri-cirinya mobil pernah tertabrak. Tapi untuk amannya, bila Bu Ensis punya mobil yang sudah Bu Ensis beli, amannya dipasang semacam seperti ini Bu Ensis. Artinya ini tanduk belakang. Itu fungsinya itu buat menghalangi kita ditubruk dari belakang, jadi dia menahan dulu, tidak langsung ke bodi. Tapi jika kita beli mobil yang tidak ada tanduk belakang seperti ini, Bu Ensis harus perhatikan satu dari bumper belakang. Bumper belakang ini jika sudah pernah insiden atau tabrakan, terlihat Bu Ensis, artinya sama diketok-ketok aja. Kalau dia plastik ya pasti terlihat dempulnya atau apa. Tapi kalau yang repaint karena lecet di dempul nggak masalah. Yang penting jangan bekas insiden. Kenapa? Bekas insiden saya tidak merekomendasi. Karena begini, kadang banyak mobil, maaf ya Bu Ensis dan amit-amit, misalkan bekas insiden orang itu meninggal di mobilnya, itu yang menjadi horor Bu Ensis. Dan biasanya ada aura-aura negatif yang kita temui di mobil itu. Nah, jadi saya buka di Bu Ensis pintunya ini. Misalkan mobil saya ini, nah mobil ini pintunya kan ke samping. Nah, untuk mengetahui dia bekas benturan sama Bu Ensis bisa periksa sealer yang buatan pabrik atau sudah buatan ulang. Jadi ini terlihat Bu Ensis sealernya ini. Nah, ini masih buatan pabrik gitu. Nah, terus juga di sini kan kalau ini penter, ini kaleng. Jadi juga ketahuan kalau ini pernah kehantam atau tertubruk dari belakang, dia pasti penyok dan diperbaiki. Itu pasti naik dempul, artinya pasti di dempul. Tapi jika boleh masih belum yakin juga, tapi kok rapi sih, buka aja ininya, kita intip raba. Nah, itu bisa kita menandakan mobil ini pernah tertabrak atau tidak. Karena kalau kita buka, terlihat kalau mobil ini pernah diperbaiki atau istilah pemain mobil itu keriting. Nah, di situ Bu Ensis saya bongkar satu persatu ilmu saya. Kedua, ini bisa Bu Ensis perhatikan. Jika mobil ini pun pernah tertabrak, dari sini bisa kita lihat Bu Ensis, kita intip. Ini ada karet yang bisa kita lihat, kita tarik sedikit, terlihat Bu Ensis jika memang mobil ini pernah insiden. Di sini pun bisa Bu Ensis periksa. Nah, ditarik sini. Nah, ini karena masih asli pabrikan, kotor aja. Nah, bisa terlihat Bu Ensis titik-titik lasan pabrik antara bodi dengan bodi itu disatukan oleh las mesin. Nah, seperti ini Bu Ensis. Las mesin ini titik-titiknya seperti ini. Tidak bisa dibohongi. Itu. Jadi seperti itu untuk mencari mobil, kita menandakan mobil itu bekas insiden atau tidak. Bu Ensis bisa Bu Ensis perhatikan yang tadi saya perlihatkan. Kenapa saya kok Bang Nes membongkar sih? Saya bukan artinya membongkar rahasia dapur pedagang ya Bu Ensis. Karena gini, banyak yang mengeluh sama saya, subscriber saya atau pemirsa, setelah beli mobil, dibawa mobilnya ke
ketemu sama orang, ternyata mobil saya bekas tabrakan. Belinya di mana? Di orang, mungkin orang itu pedagang atau apa. Kadang banyak yang tidak jujur, Bransis. Nah, di Bangnas Mobil, itulah yang membuat saya lama mencari mobil, karena saya harus meminimalkan mobil yang ex insiden, tapi lecet-lecet pemakaian, pernah repaint nggak masalah bagi saya. Tapi di orang di YouTube pun banyak yang jual-jual mobil sudah mahal, tapi mobil rekondisi habis bekas tabrakan. Itu yang Bransis harus hindari. Saya seperti itulah, Bransis. Nah, pemirsa sekalian, kiranya seperti itu. Tadi saya mencoba membuka sedikit, artinya berbagi ilmu kepada teman-teman yang ingin mencari mobil bekas. Jadi pada episode kali ini saya memberikan tips bagaimana memilih mobil bekas, terutama di bodinya dulu. Jadi bagaimana kita mencari mobil yang bukan banjir atau bukan ex banjir atau mobil ex insiden atau tabrakan, Bransis. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Nanti next video, pada video selanjutnya saya akan bongkar bagaimana untuk mesin, interior, semua kayak ke kolong-kolong. Saya akan buka satu persatu agar penonton saya atau subscriber saya bisa mencari mobil sesuai speknya gitu, Bransis. Karena banyak yang jual mobil-mobil mahal tapi hal itu tidak diperhatikan. Kiranya seperti itu, next video kita coba berikan lagi edukasi kepada pemirsa sekalian bagaimana trip mencari mobil bekas atau mobil second. Kiranya seperti itu. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat, Bransis.